Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di puasa hari yang ke-8 dan sudah ada perubahan, dari atas sudah turun ke bawah. Nah, baru 1 minggu kita puasa 7 hari, ini hari yang ke-8. Bersyukur kita pada Allah sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat kepada Allah, terutama di bulan ini, bulan Ramadan, karena begitu banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala cucurkan di bulan ini, terutama di 10 hari yang pertama. Sering hadis kita dengar Ramadan itu awwaluhur rahmah, awsatuha maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Di 10 hari pertama itu bercucuran rahmat Allah itu lebih banyak dibandingkan di hari-hari lainnya. Bukan berarti hari lain gak ada rahmat, enggak. Di sini bercucuran seperti hujan. Hujan yang tidak bisa dihindari. Kalau sudah banjir rahmat, dimanapun orang itu berada kena. Maka begitu juga Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir, ini banjir rahmat. Banjir itu hampir semua orang kena. Kalau ada orang tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, itu sulit untuk diharapkan dia dapat rahmat di bulan-bulan lainnya. Maka hadirin, ini hadis memang dhaif, tapi para ulama seperti yang sudah kita ketahui, dhaif bukan langsung kemudian ditinggalkan. Enggak, ada beberapa hal penyebab hadis-hadis dhaif itu bisa diamalkan. Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sering sudah kita dengarkan, beliau menyampaikan ittafaqal ulama, para ulama telah sepakat. Itu beliau yang menyampaikan. Kita nukil dalam berbagai macam kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar ini pun juga beliau sebut di awal kitab. Di dalam kitab Arba'in Nawawi juga dulu beliau sebut di muqaddimahnya kitab bahwa para alim ulama sepakat diperbolehkannya mengamalkan hadis-hadis dhaif
fi fadhailil a'mal, dalam urusan fadhailul a'mal. Jadi bukannya tidak boleh secara mutlak, tidak. Bahkan beliau di situ sampai menukil ittifaq, sepakat kata beliau. Apakah di zaman Imam Nawawi tidak ada ulama yang mengatakan nggak boleh? Ada. Tapi beliau nggak nganggap itu pendapat. Pendapat itu tidak dianggap. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafu man lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua ikhtilaf itu dianggap. Jadi kalau ada orang misalkan disampaikan ini ikhtilaf ulama mengenai hal ini, membahas satu masalah misalkan, kemudian dikatakan ini ulama ikhtilaf, maka kita perlu bertanya, ikhtilaf antar siapa? Nah kalau memang zaman sekarang contohnya ikhtilafnya antar 4 madhab, nah itu dianggap itu ikhtilafnya terpakai. Tapi kalau ikhtilafnya orang nggak jelas, nggak termasuk dalam lingkup 4 madhab, entah siapa-siapa, walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun liman haddun lahu minan nadhari. Kecuali khilaf itu orangnya itu pantas untuk didengarkan, baru kita bisa dengarkan ikhtilaf yang dia sampaikan. Jadi pendapat, kalau ada orang berpendapat kita larang, enggak boleh. Setiap orang boleh berpendapat, cuma kan tidak semua pendapat itu perlu didengar. Dia berpendapat, haknya dia. Kalau dilarang nanti malah melanggar HAM katanya. Tapi ketika dia mengutarakan pendapatnya, bukan berarti setelah didengar itu langsung dianggap, enggak. Maka hadirin yang mulia, dalam urusan agama seperti ini juga, hadis-hadis itu jangan kita heran nanti para ustadz, para ulama sering membawa hadis itu di bulan Ramadan, itu memang dhaif, tapi kaitannya dengan fadhailul a'mal. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirat, 10 hari ketiga Allah akan membebaskan banyak orang daripada api neraka. Jadi maknanya dari awal sampai akhir itu kalau dimanfaatkan sebaik mungkin, maka keberuntungan yang besar pasti kita dapatkan. Rahmat diberikan Allah, ampunan juga akan dia dapatkan, dan harapan yang terbesar juga jiwa diri kita ini dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini akan didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul mengerjakan puasa dengan cara yang benar. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan bab selanjutnya, babu ma yaqulu idza staiqadha min manamihi, halaman 31. Babu ma yaqulu idza staiqadha min manamihi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Imam An-Nawawi mengatakan melanjutkan bab tentang pembahasan bacaan, ucapan yang dibaca idza staiqadha, ketika seseorang bangun, min manamihi, daripada tidurnya. Apa yang kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur? Dan sebelumnya ada beberapa alinea Imam Nawawi sudah memberitahu bahwa inilah maksud kitab. Inilah daripada maksud kitab. Sebelumnya pembicaraan secara umum, zikir secara umum, fadilahnya dari Al-Quran, dari hadis. Bahkan juga bab yang sebelum ini, bab tentang hadis-hadis yang menerangkan amal-amal zikir-zikir ghairu muqayyad biwaqtin, zikir yang tidak dibatasi dengan waktu. Lah itu kan masih umum. Kalau zikirnya nggak dibatasi waktu, kapanpun bisa. Pagi tidak dibatasi, siang juga boleh, sore dipersilahkan. Apa-apa hadis yang kita dengar dari bab sebelum ini, itu hampir zikirnya zikir umum tanpa batasan waktu. Lah sekarang beliau pun juga memberitahu inilah maksud kitab. Maksud kitab itu ada beberapa zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Nabi secara khusus. Keadaannya, tata caranya, waktunya itu ditentukan. Maka karena sudah ditentukan waktunya, misalkan dalam hadis nanti disampaikan
siapa yang membaca doa ketika bangun tidur. Nah, lafadznya jelas, bangun tidur. Jangan dibaca ketika mau tidur. Atau lebih parahnya dia baca ke masuk toilet, lebih salah lagi. Enggak, ini tempatnya ada. Maka hadis ini, bab yang pertama adalah bab tentang beberapa doa, bukan hanya satu. Beberapa doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang bangun daripada tidurnya. Kehidupan itu hari-hari kita dimulai dari bangun, kemudian nanti ada urutan-urutannya. Beliau pun juga memberitahu, maka kitab ini pun dibuat urutannya sesuai dengan umumnya kehidupan kita hari-hari. Jadi nanti setelah bangun tidur, pakai baju, pakai sendal, dan lain sebagainya. Dan kita, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu yang mulia, zikir yang paling utama, ini kan doa. Doa-doa ini termasuk bahagian zikir. Zikir yang paling utama itu adalah Al-Quran. Itu paling utama. Nggak ada kalimat yang lebih utama zikir bacaan melebihi Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqi. Keutamaan kalamullah ala sairil kalam melebihi kalam-kalam, ucapan-ucapan lainnya, perbandingannya itu kafadlillahi ala khalqi, seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Mana bisa dibedakan, mana bisa dibandingkan Allah dengan makhluknya. Maka Al-Quran itu seutama-utama kalam, seutama-utama bacaan. Tapi ini adalah dari segi umum. Jadi kalau memang tidak ada arahan dari syariat, tidak ada arahan dari syariat, baik dalam Al-Quran ataupun hadis dalam kondisi tertentu, nggak ada arahannya, maka baca Al-Quran pada waktu itu menjadi yang terbaik. Tapi kalau ada arahan, contoh ini, bangun tidur ada arahannya, ketika hendak tidur juga ada arahannya, masuk masjid ada arahannya, berjalan keluar rumah ada doanya, diajarkan secara khusus. Maka kalau ada arahan-arahan, inna kulla dzikrin warada anisyari' fi halin maksus, zikir-zikir yang diajarkan di dalam syariat ini yang memang ada ajaran Nabi secara khusus, fal istighal bihi afdal minal istighal bi qiraatil Qur'an, maka menyibukkan diri dengan zikir-zikir khusus tadi lebih utama dibandingkan dengan kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nah, jadi ada tempat-tempat tersendiri. Jangankan begitu Bapak Ibu, dalam sholat saja, dalam sholat kita ini kalau sudah sujud, ruku itu sunnahnya zikir bacaan ruku. Mau sujud juga sunnahnya bacaannya adalah bacaan zikir sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan, diulang-ulang 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali. Sholat sunnah panjangkan lagi tidak apa-apa. Lah ini bacaan yang seharusnya dia baca. Kok ada orang ketika sujud atau ketika ruku malah membaca Quran? Makruh hukumnya. Sampai makruh. Kenapa? Membaca Quran bukan pada tempatnya. Padahal boleh membaca Quran dalam sholat, enggak membatalkan, tapi salah tempat. Quran itu letaknya ketika qiyam. Berdiri setelah Fatihah, mau membaca 30 juz pun waktu itu boleh, sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah yang wajib, jangan pendek-pendek. Mau baca 30 juz pun boleh. Sekarang hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita akan dengarkan hadis secara khusus keadaan yang Nabi ajarkan ketika bangun daripada tidur. Rawaina fi sahihayi imamayil muhaddithin. Kami telah meriwayatkan wa bi sanadinal muttasil ilal Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu qol rawaina fi sahihayi imamayil muhaddithin. Kami telah meriwayatkan fi sahihai dalam 2 kitab sahih, imamayil muhaddithin, 2 imam daripada muhaddithin, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, wa Abil Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi, dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma.
An Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, yaqidu mengikat, asyaitanu setan, setan mengikat, ala qafiyati ra'si ahadikum, di belakang kepala salah seorang di antara kalian. Qafiyah bahagian kepala, bahagian akhir belakang. Setan mengikat di bahagian belakang kepala salah seorang di antara kalian. Idza huwa nama, ketika orang tadi tidur, salasa'u qadin, dengan 3 ikatan. Tidur, maka ada 3 ikatan yang diikat oleh setan di belakang kepala kita. Yadribu ala kulli uqdatin makaniha, setan mengikat setiap ikatan tadi di tempatnya. Kemudian setan mengatakan, alaika lailun tawilun, alaika bagi engkau, lailun malam tawilun yang masih panjang, farkut silahkan tidur. Ditiup oleh setan, silahkan tidur, malam masih panjang. Dan itu terasa bagi kita bisikan itu, sadar gak sadar, walaupun dipasang alarm yang macam piring pecah itu Bapak Ibu, itu tetap setan membisikkan dan nyaman juga tidur. Masih panjang, kalau nggak ada teringat puasa itu nggak bangun. Karena kita lebih paham bahayanya nggak sahur daripada bahayanya nggak sholat subuh. Ini karena puasa agak lebih ada dorongannya itu. Tapi kalau nggak puasa, maka bisikan itu terasa. Alaika lailun tawil farqud, malam masih panjang, tidurlah, kata setan. Fa in istaiqadha, apabila orang tadi bangun, wa dzakarallah, dan dia zikir kepada Allah, wa dzakarallah, dan dia berzikir pada Allah Ta'ala, in halat, maka akan lepas uqdatun, 1 ikatan. Fa in tawaddo'a, ketika dia berwudu, in halat, akan lepas uqdatun, 1 ikatan lainnya. Fa in shalla, kalau dia salat, in halat, maka akan terlepas uqaduhu kulluha, semua ikatan tadi. Fa asbaha, maka dia akan berpagi-pagi nasyiton, dalam keadaan semangat, thayyiban nafsi, bagus senang hatinya. Wa illa, kalau tidak, asbaha, dia akan berpagi-pagi khabithan nafsi, dalam keadaan buruk hatinya, kaslana, dalam keadaan malas. Hadza lafdzu riwayatil Bukhari, lafaz yang kita dengarkan ini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari. Wa riwayatu Muslimin, sedangkan riwayat Imam Muslim bimaknahu, semakna dengannya. Wa qafiyatur ra'si, adapun makna qafiyatur ra'si, akhiruhu, adalah bahagian akhir belakang kepala. Nah, ini hadis Bapak Ibu yang mulia, hadis yang menjadi pemberitahuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila manusia tidur, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, setan mengikat di bahagian belakang kepala kita dengan 3 ikatan. Ini akan menjadi pertanyaan, apakah semua orang yang akan diikat oleh setan? Di sini pembahasannya adalah, para ulama mengatakan, yang diikat oleh setan dalam hadis ini memang hampir semua manusia secara umum. Hampir, tapi bukan semua. Maka jangan kita ini terlalu suka membaca apa-apa itu terlalu memvonis semua, enggak. Hampir memang kaidah, kalaupun bahasa hadis, bahasa itu mengatakan semua, mesti ada pengecualian. Hampir, dan ini sudah menjadi kaidah itu. Apapun lafaz semua, pasti ada pengecualian. Dilarang siapapun masuk ke ruangan ini. Walaupun hampir 100% semua terlarang, tapi pasti itu ada pengecualiannya itu. Kecuali yang punya rumah, kecuali petugasnya, kecuali orang yang ada keperluan, pasti ada pengecualian. Maka dalam hadis ini, kalau enggak dikecualikan, nanti nabi-nabi kena ikat juga semuanya. Jangankan nabi-nabi, jangankan para anbiya alaihimussalatu wassalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengenai sahabat beliau, 1 orang saja, di antaranya
namanya Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, masalakta fajjan illa salakas syaitan fajjan ghairu fajjika. Masalakta fajjan illa salakas syaitan fajjan ghairu fajjika. Wahai Umar, kata Nabi, kalau engkau melewati satu jalan, maka setan itu enggak berani melewati bekas jalan yang engkau lewati. Setan akan cari jalan yang lain. Setan enggak berani. Jangankan jumpa Umar, melewati bekas telapak kakinya Umar pun enggak berani. Jangankan Sayyidina Umar. Dalam kitab ini dikisahkan satu kisah. Ini bukan hadis ya, cerita. Ini hanya tambahan. Ini bukan dalil. Kalau hadis tadi Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ada satu kisah diriwayatkan bahwa ada satu orang masuk masjid. Anna ba'dal ubad ja'a yadkhulu masjidan fil bariyah. Satu orang abid. Abid ini ahli ibadah. Biasanya kalau dalam hadis atau riwayat dikatakan abid itu orang ahli ibadah tapi orang awam, rajin ibadah. Satu orang abid datang ke masjid. Wa kana mimman a'ta syai'an minal mukasyafat. Dia ini punya sedikit kelebihan. Ada beberapa kasyaf. Kasyaf itu melihat hal-hal yang sama orang lain gak nampak, dia bisa nampak. Masuk masjid, maka ada kelebihan pada waktu itu diberi Allah. Dia bisa melihat ada setan beberapa orang. Nah, kok orang? Setan itu bukan orang ya. Ada dua setan yang berdiri di dekat pintu masjid. Dan dia pun mendengarkan percakapan daripada dua setan tadi. Faqala ahaduhuma lil akhar. Maka satu setan berkata pada kawannya yang lain, masuk, aku sudah ganggu ada orang yang sholat di sebelah sana, kamu masuk, giliran kamu itu di pojok belakang sana ada orang tidur, ganggu itu orang yang tidur. Maka setan yang satunya diajak bicara tadi mengatakan, la aqdiru dzalikan naim yahrukuni binafsihi. Saya nggak bisa ganggu yang tidur itu. Setiap kali saya mendekat, yahrikuni binafsihi, saya terbakar kalau mendekat kepada dia. Fata'ajjabal abid, ahli ibadah abid tadi mendengarkan percakapan dua setan tadi heran. Lah kok bisa? Yang sholat bisa diganggu, yang tidur kok malah enggak? Maka kemudian, kaifa yakhafu syaitan minan naim wa la yakhafu minal musalli. Kok setan bisa takut pada orang tidur itu, tapi enggak takut dengan orang yang sholat. Falamma dakhala absaran naim Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Lah ternyata ketika dia dekati, siapa yang tidur? Setelah dilihat, yang tidur itu Ibrahim bin Adham. Ini pimpinan wali pada zaman itu. Nah, sibuk bicara wali hari ini, wali Gauth, wali Abdal, wali Kutub. Lah ini yang wali yang betul-betul terkenal nih, Ibrahim bin Adham. Dulu raja. Ini raja meninggalkan kerajaan yang memang Allah Subhanahu wa taala bukakan beberapa hal kelebihan kepada beliau. Nah, di sini ini orang-orang yang seperti ini ya setan enggak bisa ganggu. Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Jadi tidurnya orang-orang yang alim yang berbuat mengamalkan sunnah itu tidak akan bisa diganggu setan. Jangankan mengikat. Kata setan tadi, yahrukuni binafsihi, mendekat saja aku sudah terbakar. Jangankan mengikat, mendekat pun tidak mampu. Jadi hadirin, di sini Nabi, para ulama mengatakan hadis ini memang umum, secara umum manusia seperti itu keadaannya. Memang diikat oleh setan dengan 3 ikatan, tetapi ada beberapa pengecualiannya. Lah di antara pengecualian kalau kita tengok langsung hadis-hadis ada. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Siapa yang membaca kalimat ini 10 kali, maka nanti akan dapat 7 fadilah keutamaan. Di antara fadilah yang Nabi sebutkan, kanat lahu hirzan minasyaiton, kalimat itu akan menjadi penjagaan untuk dia dari setan sampai subuh. Kalau dia baca malam,
dia baca selepas maghrib, maka kalimat itu akan jaga dia sampai subuh. Kalau dia baca kalimat itu selepas subuh, dan hadisnya kalau lengkapnya itu ada, dia membaca kalimat ini 10 kali sebelum merubah kakinya. Masih kakinya itu seperti duduk tasyahud akhir. Ada lagi hadis tambahannya, qabla ayyatakallam, sebelum dia berbicara dengan siapapun. Nah, kalau ngobrol itu udah kacau itu. Tidak bicara, kaki belum dirubah, lafadz hadisnya. Dan dia membacanya 10 kali, di antara fadilahnya Allah akan jaga dia di hari itu. Kalau membacanya pagi sampai malam, membacanya sore selepas maghrib akan dijaga sampai pagi. Nah, kalau begini kan tidak diikat setan itu. Yang mengatakan tidak diikat siapa? Nabi. Kanat lahu hirzan minasyaiton. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah, nggak akan diganggu setan. Kalau nggak diganggu setan, mengamalkan ketaatan mudah. Lah di antaranya ini kata para ulama, beberapa pengecualian orang-orang yang tentu tidak diganggu, diikat oleh setan dengan beberapa ikatan tadi. Nah sekarang seumpama kita tidak tahu terikat apa enggak tadi. Untuk menghilangkan ikatan itu, Nabi memberikan pengajaran 3. Yang pertama, pertama akan terlepas apabila dia ini zikir. Wa idza dzakarallah in hallat uqdah. Apabila dia berzikir kepada Allah akan terlepas satu ikatan. Lafaz hadis ini umum. Siapa yang ingat Allah ketika bangun tidur, maka akan lepas ikatan. Ai bi ayyi dzikrin kana lakinnal ma'tsur afdal. Para ulama sendiri mengatakan lafaz hadisnya umum, maka sebenarnya dia membaca zikir apapun sudah bisa melepaskan ikatan itu. Tapi tentu zikir yang ma'tsur yang diajarkan Nabi, nanti ada hadis yang setelahnya, apa saja doa-doa yang khusus, tentu itu lebih utama. Tapi secara umum kok membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, hadis-hadis umum sudah kita dengar. Itu yang dia baca misalkan, maka ikatan-ikatan setan itu pun terlepas, satu ikatan. Apalagi kalau dia baca doa ma'thur, doa yang jelas-jelas dari Nabi. Yang kedua, fa in tawaddoa, kalau berwudu lepas lagi satu ikatan. Yang ketiga, kalau dia sholat 2 rakaat. Lah di sini sholatnya dikatakan 2 ya. 1 rakaat itu nggak lepas itu. Apa ada sholat 1 rakaat? Ada, mungkin dia belum sholat witir, bangun-bangun jam 3 malam langsung sholat 1 rakaat witir, nggak lepas itu. Paling sedikit mengikuti hadis ini, terlepasnya ikatan itu adalah minimal seseorang itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka tidak heran kita mendengarkan beberapa hadis-hadis yang jelas menerangkan bahwa disunnahkan ketika kita ini baru bangun tidur, dibukalah sholat itu dengan yang ringan-ringan. Jadi kalau baru bangun tidur, itu jangan sholat langsung panjang, enggak. Anjurannya kita sholat sunnah 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Nah, selepas itu baru yang panjang. Kalau enggak, ya memang ngantuk. Maka sunnah di situ memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesunahan untuk mengerjakan sholat dengan yang pendek-pendek. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, hadis ini tadi sudah disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa hadis ini dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, kitab Sahih Al-Bukhari. Hadisnya itu yang kita dengar tadi. Tapi Imam Bukhari membuat judul. Nah, kalau judul kan namanya kesimpulan beliau atau ijtihad Imam Bukhari. Imam Bukhari memberikan satu judul di dalam kitab beliau yang bernama kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana di situ kata Al-Imam Al-Bukhari, bab kesunahan membaca apabila seseorang mengerjakan sholat, maka ikatan-ikatan akan terlepas. Imam Bukhari hanya nyebut satu.
Bab seseorang yang apabila mengerjakan sholat akan terlepas semua ikatan. Lah ini pun kan juga beliau memiliki satu pemahaman, dan ini kan nggak salah. Kalau dibalik, bab orang yang mengerjakan zikrullah terlepas ikatan. Nah, orang yang zikir kan belum tentu sholat. Orang yang zikir belum tentu wudu. Tapi kalau sholat pasti zikrullah. Kalau orang tuh sholat kan pasti wudu. Maka Imam Bukhari punya pemahaman sholat ini menjadi satu ringkasan untuk amal-amal lainnya. Ya kan memang ya. Orang kalau nggak mau berwudu ya sunnahnya baca bismillah. Mau berwudu zikir. Maka sebelum sholat ada wudunya. Sehingga kalau sholat mesti mengumpulkan amal-amal lainnya. Tapi kalau secara khusus detail-detail daripada hadis ini diamalkan tentu jauh lebih baik. Zikir dengan doa yang ma'thur. Kemudian selepas itu berwudu. Selepas selesai berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Maka baru ikatan-ikatan itu akan terlepas daripada diri kita. Dan selepas ikatan itu terlepas, Nabi baru memberitahukan. Kata Nabi, asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Kalau hal ini dia buat, pagi harinya semangat. Thayyiban nafsi, hatinya pun, badannya pun menjadi sehat. Disinilah kata para ulama, menjadi satu dalil inna bisihhatil badan, inna bisihhatid din yasihhul badan. Ini dalilnya ini kata para ulama hadis ini menunjukkan bahwa kalau agama orang itu sehat, badannya ikut menjadi sehat. Orang itu kalau taat pada Allah mesti sehat. Sebaliknya nanti dosa-dosa akan menyebabkan datangnya penyakit. Dari hadis ini. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau orang tuh nggak ngamalkan yang tadi, pagi-pagi hatinya akan nggak enak dalam keadaan malas. Lah orang tuh malas, mesti ada penyakit dalam dirinya itu. Penyakit zahir. Maka di sini menunjukkan bahwa seseorang apabila taat kepada Allah, sehat badan itu adalah penyebab yang terbesarnya kalau agama seseorang itu menjadi sehat. Idla yakunu nasyiton thayyiban nafsi illa ma'asihatil badan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail annahu yanfidh dzunub wa yasihul badan. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai qiyamul lail, kerjakanlah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Innahu yanfidh dzunub. Orang yang mengerjakan salat malam dosa-dosanya akan diampuni, wa yasihul badan, badannya pun akan disehatkan oleh Allah. Ya memang begitu Bapak Ibu. Kita tengok orang tuh kalau mau bangun pagi itu pasti sehat. Lah bangun pagi itu kan bisa dikerjakan orang kalau sholat subuh. Kalau kita nih sholat berjamaah, bergerak badan. Dari rumah, jalan ke masjid, pulang, jalan kaki lagi ke rumah. Selepas itu sampai di masjid, sholat bergerak, ruku, sujud, bergerak, berdiri, duduk, ruku, sujud. Itu kan kayak olahraga itu. Tidak perlu diniatkan itu olahraga. Tapi kalau ada orang sholat niatnya olahraga, ya nggak jadi sholat. Nggak usah niatkan olahraga, badannya sehat. Itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warwaina fi Sahihil Bukhari. Hadis setelahnya, warwaina kami telah meriwayatkan fi Sahihil Bukhari dalam kitab Sahih Al Bukhari. An Hudzaifah bin Yaman, daripada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Wa an Abi Dzarrin, dan daripada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala, mereka berdua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, ketika beliau berada di atas alas tidurnya, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Wa idza staiqadha, ketika Nabi bangun dari tidur, qala, Nabi membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika beliau hendak tidur, berada di alas tidurnya, beliau membaca doa bismika, ya Allah, dengan bismika, dengan menyebut nama Engkau. Allahumma, ya Allah,
ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Ketika Nabi bangun, beliau membaca doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi zat, ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, selepas mematikan kita, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah an-nusyuru, tempat kembali. An-nusyur ini kalau dilihat dalam kamus, para ulama mengartikan adz-dzahab ila darul jaza, al-hayatu ba'dal maut. Nusyur itu kehidupan selepas kematian. Jadi orang-orang yang mereka membaca, mengamalkan doa ini, iman dia berarti benar. Dia pun meyakini bahwa setelah kita mati sementara ini, mati sementara itu tidur, Allah kemudian bangkitkan kita lagi. Allah kembalikan ruh kita kepada jasad kita, maka di situ menjadi dalil yang kuat bahwa selepas kematian yang menjadi kematian yang betul-betul mati itu akan ada lagi kehidupan yang nyata. Itulah namanya kebangkitan selepas kematian. Jadi wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kembali setelah kita mati, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, sedikit kita mengetahui perawi hadis ini, satu orang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman yang meriwayatkan daripada hadis yang kita baca ini. Beliau satu sahabat yang sangat masyhur. Ayah beliau bernama Al-Yaman, tapi ini hanya lakop, gelar, bukan nama asli. Nama aslinya bukan Yaman ya. Nama ayahnya Husail bin Jabir. Al-Yaman itu hanya sebagai lakop. Ayahnya beliau, ibu beliau bernama Ar-Rayyan binti Ka'ab, masuk Islam berbarengan. Hudzaifah ibnul Yaman ini Bapak Ibu terkenal sebagai sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafikin. Beliau adalah orang yang memegang daftar-daftar, pemegang rahasia daftar nama-nama orang munafik. Jadi Nabi sudah memberitahu pada Hudzaifah ibnul Yaman siapa saja orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi di Madinah. Lah Nabi pada waktu itu enggak memberitahu siapapun kecuali hanya pada Hudzaifah. Jadi menuduh orang munafik itu enggak bisa. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi pun enggak bisa. Sifat munafik ada, tapi orang itu pasti munafik enggak bisa. Apalagi di zaman Nabi, orang-orang munafik itu sholatnya berjamaah, bukannya enggak sholat, berjamaah sholatnya. Kalau zaman sekarang kadang ngaku Islam pun enggak sholat. Zaman Nabi yang munafik sholatnya berjamaah. Ikut juga dalam pertempuran. Maka nama-nama mereka itu daftarnya ada di tangannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Manakib keutamaannya begitu banyak di dalam hadis. Lah beliau pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Umar ibnul Khattab kepada kawan-kawan beliau, waktu itu Sayyidina Umar menjadi khalifah, tamannau fatamannau mil al-bait allati hum fihi jauharon liyunfikuhu fi sabilillah. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar mengatakan pada sahabat-sahabatnya, kalian kalau ada keinginan, ditanya apa keinginan, maka pasti setiap kalian itu keinginannya ingin punya harta yang banyak, yang bisa mungkin mutiara, intan, berlian sepenuh rumah, dan kalian inginkan nanti semua kalian infakkan fi sabilillah. Nah, ini sahabat ya. Menginginkan harta itu dapat cuma untuk lewat jadi jalur diberangkatkan lagi ke akhirat. Kalau kalian ditanya ingin apa, itu keinginan kalian. Tapi kalau kalian tanya, kata Sayyidina Umar ibnul Khattab, apa yang engkau inginkan wahai Umar? Maka kata Sayyidina Umar, lakinni atamanni rijalan mithlu Abi Ubaidah wa Mu'adz bin Jabal wa Hudzaifah bin Yaman ista'malahum fi ta'atillahi azza wa jalla. Kalau aku ditanya apa keinginanmu, maka beliau mengatakan, aku menginginkan orang-orang seperti Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal,
Hudzaifah ibnul Yaman, orang-orang seperti ini yang menjadi keinginan aku untuk membantu aku agar taat kepada Allah. Ini saking mahalnya harga orang seperti Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Padahal tadi harta pun kalau dapat semua diinfakkan, tapi beliau lebih cinta lagi, lebih suka ada orang-orang seperti Hudzaifah. Lah Hudzaifah ini beliau Sayyidina Umar, memang Nabi sudah pesankan kepada Hudzaifah mengenai orang-orang munafik ini nggak boleh disebar, namanya rahasia. Rahasia tuh nggak boleh lewat walaupun pada satu orang. Kalau zaman sekarang kan ada rahasia umum, kok rahasio yo, jangan dia tahu orang, iyo katanya. Nggak tahunya dia beritahu juga. Habis itu pas beritahu ngasih tahu lagi, ini cuma awak aja yo, nggak boleh kasih tahu orang, iyo katanya. Satu kampung tahu semua. Rahasia tuh ada kaidah. Kalau sudah satu orang tahu, itu tidak rahasia lagi. Hudzaifah ibnul Yaman beliau pegang ini betul-betul rahasia. Nggak ada orang yang tahu daftar nama itu kecuali beliau sendiri. Hanya satu orang. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar jadi khalifah, nggak berani Bapak Ibu. Beliau nanya tuh nggak berani karena tahu ini perintah Nabi jangan disebar. Tapi cara nanyanya Sayyidina Umar pada Hudzaifah beda. Wahai Hudzaifah, saya sudah menunjuk beberapa orang gubernur. Ini ada ratusan gubernur yang tersebar di seluruh dunia, di Syam, di Mesir dan lain sebagainya, di Arab sendiri. Nah, kira-kira ada nggak yang munafik di antara mereka? Nah, ini kan nggak jelas itu. Kabinet saya ada ini, menteri-menterinya ada yang munafik nggak? Kata Hudzaifah, ada, tapi saya nggak mau beritahu. Maka Sayyidina Umar, beliau punya kelebihan lain. Mulhim, orang yang memang dikasih ilham oleh Allah lebih melebihi yang lainnya. Maka beliau pun teliti, mana ini kira-kira yang munafik, dipecat. Setelah dipecat, datang lagi pada Hudzaifah, masih ada enggak? Sudah saya pecat beberapa orang. Maka kata Hudzaifah, sudah, enggak ada lagi. Ya akhirnya kan ketahuan juga sama Sayyidina Umar. Beliau pun Sayyidina Umar punya kebiasaan, setiap kali ada orang yang meninggal dunia di Madinah, maka beliau akan nengok Hudzaifah. Ikut sholat apa enggak? Apabila Hudzaifah ibnul Yaman menyolatkan ikut sholat, maka beliau pun juga akan ikut menjadi makmum dalam sholat jenazahnya. Ada satu hadis yang juga terkenal daripada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, tidaklah apapun yang terjadi sampai hari kiamat kecuali semua sudah diberitahu oleh Nabi kepada aku. Fitnah-fitnah besarnya semua sudah diceritakan kepada aku. Dan ada hadis tambahan lagi, wa min kalami Hudzaifah, termasuk apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hudzaifah, la taqumus sa'ah hatta yasudu kulla qabilatin munafikuha. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum setiap kabilah, setiap negeri, setiap negara kecuali akan dipimpin oleh orang-orang munafik di kalangan mereka. Jadi tanda hari kiamat, ini kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, tanda kiamat itu memang pimpinan-pimpinan itu di antara ciri-ciri kiamat itu orang-orang munafik yang naik. Ini bukan nuduh, enggak. Jangan kita langsung nuduh. Ini tanda-tanda hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang mulia, wali Allah itu jangan kita anggap harus orang yang nampaknya sering ke masjid, pakaiannya hanya berjubah, berjenggot, kemudian rajin taat pada Allah, itu saja wali. Enggak. Wali itu ada level-levelnya. Ada memang wali yang tersembunyi, enggak disangka orang, ada. Lah di antara wali, kita kan sering dengar hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi nanti di akhirat. Tidak ada naungan di akhirat pada waktu itu kecuali naungan Allah. Yang pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari, urutannya siapa? Yang akan Allah lindungi, yang Allah bela, yang Allah tolong, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu kalau adil langsung jadi wali. Presiden kok adil jadi wali. Yang ngatakan siapa? Nabi. Bahasanya enggak wali, tapi kalau enggak ditolong Allah, dan levelnya nomor 1 loh Nabi letakkan, imamun adil. Pemimpin itu kewajibannya adil. Istilahnya tuh harusnya jadi pemimpin ya adil. Nggak bisa dia, nggak boleh. Kalau nggak adil tuh nggak bisa. Mengerjakan kewajiban saja kok dia kerjakan, langsung jadi wali Allah.
Karena potensi pemimpin itu nggak adil itu akurasinya hampir 80%. Maka kok ada orang yang jadi pimpinan adil, maka berarti dia wali Allah. Banyak wali-wali Allah yang Allah sembunyikan menjadi raja, menjadi perdana menteri, tapi tidak semua. Kebanyakannya malah bukan orang-orang pilihan daripada mereka. Lah termasuk kata Sayyidina Hudzaifah tadi, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti akan menjadi satu tandanya yang akan menjadi pimpinan di satu negeri itu adalah orang-orang munafiknya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan tadi oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, doa yang sebenarnya kita sudah hafal dari kecil. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada beberapa riwayat dan mungkin ada orang terbalik baca doa. Bisa saja, tidak ada masalah, tapi mengikuti lafadz hadis lebih baik. Kita tahu riwayat bil makna itu kan nggak salah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kalau mau bangun tidur, itu tadi tidur. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini diantara keutamaannya, yaitu sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, hikmatud dzikri wa du'a indan naum iyakunu khatimatu a'malihi wa indal istighath minhu ayyakuna awwalu amalihi dzikrut tauhid wal kalamut thayyib kama qila. Fakatabatil hafadha fi awwali sahifatihi amalan salihan wa taqdimuha bimithli dzalik fayurja lahu maghfiratan ma bainahuma. Wa qad rawa at-Tabrani min haditsil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla udhkurni awwalan nahar sa'ah wa min akhirihi sa'ah akfika ma bainahuma. Di antara hikmah kita kok disuruh zikir, baca doa sebelum tidur, baca doa sebelum tidur. Di antara hikmahnya adalah pembuka hidup kita bangun tidur. Penutup dalam kehidupan hari itu adalah tidur. Maka diharapkan ketika kita membuka hari dengan zikrullah, menutup hari juga dengan zikrullah, yang diharapkan yang ada di tengah-tengahnya semua diampuni oleh Allah. Itu hikmahnya. Dan hampir kalau kita lihat amal-amal yang diajarkan Nabi, semuanya jelas Nabi terangkan seperti itu. Contoh zikir pagi petang. Zikir pagi petang dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ada dua malaikat yang akan turun bergantian, malaikat pencatat amal. Malaikat yang mencatat amal siang hari akan turun di waktu subuh, pagi, seperti sekarang. Malaikat itu turun, dan malaikat yang mencatat amal malam akan pergi bergantian. Jadi pergantian shiftnya subuh. Kemudian sore hari, malaikat amal yang mencatat amal malam harinya pergi, yang mencatat amal siang hari pergi, yang mau malam hari mencatat, maka mereka akan datang. Di situ pergantiannya. Maka Nabi ditanya, kenapa kok ada zikir pagi petang? Malaikat-malaikat tadi akan melaporkan amal, maka Allah bertanya, Allah nanya dalam hadis itu, wallahu a'lam, Allah itu lebih mengetahui keadaan hamba. Allah nanya tuh bukan karena nggak tahu. Orang kan kadang baca hadis itu karena zohir-zohir jadi sesat. Dalam hadis itu Allah bertanya pada malaikat, dalam kondisi apa engkau meninggalkan hambaku? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, aku meninggalkan hambamu tadi sedang zikir. Malaikat yang malam mau meninggalkan, nengok, oh zikir nih orang, dicatat. Kemudian malaikat yang sore hari mau pergi, ditanya Allah, lapor lagi, engkau meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Maka malaikat yang sore datang naik ke langit. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya Allah, aku meninggalkan hambamu dalam keadaan zikir. Maka akhirnya amal-amal di tengahnya semua dihitung sebagai zikrullah. Lah apa enggak rugi orang yang enggak zikir pagi petang? Apa enggak rugi orang yang enggak doa bangun tidur, doa tidur dan bangun tidur? Apa-apa yang ada di antara keduanya semuanya akan dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita itu banyak kekurangan. Pasti. Enggak mungkin
sempurna 1 hari 24 jam betul-betul menjadi orang yang tidak ada salahnya sama sekali, nggak bisa. Tapi paling tidak awal hidup kita dimulai dengan yang baik, tutup akhir kehidupan harian dengan yang baik, maka diharapkan yang ada di tengah-tengahnya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin, kita bisa baca beberapa hadis pada kesempatan kali ini, lanjutan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bangun daripada tidur. Satu hadis lagi yang pendek, nanggung satu hadis. Ruwaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza staiqadha, apabila bangun ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyakul, maka hendaklah dia membaca, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Nabi kalau bangun tidur, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, doa itu yang diperintahkan Nabi, apabila kalian bangun dari tidur hendaklah membaca doa, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Ini diantara doa bangun tidur. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya bagi Allah, alladzi, zat, radda, yang telah mengembalikan, alayya, kepada aku, ruhi, rohku. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh ini kepada diriku. Kalau enggak, kita enggak bangun lagi. Berapa banyak orang tidur masih hidup, bangun tidur, tidur masih di dunia, bangun tidur sudah dalam kubur. Banyak orang seperti itu. Kadang enggak sakit. Wa afani fi jasadi, dan Allah menyehatkan jasadku. Wa adina, dan Allah memberikan izin li, untuk aku, bidzikrihi, untuk berzikir, ingat kepada Allah. Lah kita ini kalau ingat pada Allah terus enggak syukur, nanti tidak dapat pertolongan tambahan setelahnya. Maka setiap kali bisa taat Allah, bisa zikir dan lain sebagainya, banyak-banyak puji Allah. Nanti insya Allah Allah akan istiqomahkan di dalam amal agama. Lah ini diantara amal yang diajarkan Nabi, bisa istiqomah selanjutnya. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Ini kalau bisa dihafalkan, pendek. Kan kalau doa-doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ini sudah kita hafal dari TK lagi dulu, tidak ada tambahannya. Nah ini tambahan di antara doa bangun tidur. Bisa paling tidak amalkan 1 kali seumur hidup. Dan paling mudahnya amalkan dalam waktu yang terdekat. Nah, kalau sudah ditunda 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, nah itu insya Allah tidak bisa diamalkan. Nah, jadi kalau hadis itu kata para ulama, minimal 1 kali kita amalkan seumur hidup, kita akan dihitung oleh Allah termasuk orang yang ahli amal dalam hadis ini. Minimal 1 kali. Maka hadis-hadis ini semoga bisa kita ambil faedah, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas Bapak Ibu yang mulia. Sebelum kita tutup, ada 4 menit waktu sebelum kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Pak. Zikir pagi petang. Kapan waktunya? Selepas sholat subuh. Jadi hadis-hadisnya yang menerangkan zikir pagi petang itu hampir semuanya diterangkan oleh Nabi setelah selesai sholat. Itu bahasa hadisnya. Ya, sebaiknya ini kalau bisa. Ini kan beda-beda orang, beda keadaan. Beda orang, beda kesibukan.
sebaiknya kalau kita berada dalam satu amal, fokus. Contoh, sekarang ini kan sedang majelis taklim. Kalau majelis taklim sambil zikir, itu insya Allah nggak fokus. Nggak fokus. Kenapa? Amal itu disatukan dalam satu waktu itu, kita akan, ya kalau nggak zikirnya yang akan berkurang, ya pemahaman dia dalam taklim yang akan salah paham. Tapi di sini balik tadi pada kondisi ini, kondisi yang terbaik. Jadi selesai dia mendengarkan kajian, baru zikir secara khusus dan fokus. Kalau nggak bisa banyak, ambil bilangan sedikit. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, istighfar 33, kemudian baca sholawat 33 kali. Ada waktu lebih, tambahkan angka jadi 100, 100, 100, 100, 100 semua. Ada waktu lebih lagi, lebihkan lagi. Jadi ada yang minimal sehingga nanti mana yang sesuai dengan waktu kita. Kalau nggak ada waktu, ya mau bagaimana lagi? Nggak sempat lagi, mungkin habis kajian langsung, ya sudahlah. Itu namanya kondisi yang terpaksa. Tapi itu tentu kondisi untuk dia sendiri. Kalau yang lain bisa zikir. Zikir pagi petang, tentu hadis secara umum sudah kita bahas. Zikir itu dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran sendiri, qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim, berdiri boleh, duduk boleh, berjalan boleh. Kalau ditanya bolehnya zikir pagi petang sambil berjalan, boleh. Mau berangkat ke kantor belum sempat zikir pagi petang, bisa sambil di motor, sambil di mobil. Kalau pertanyaan boleh atau tidak? Boleh. Tapi mana yang lebih baik? Tentu dalam kondisi duduk menghadap kiblat, iftirosh, maka dalam kondisi ini jauh lebih baik. Tapi daripada nggak bisa zikir sama sekali, ya tentu apapun yang dia bisa itu menjadi lumayan daripada tidak sama sekali. Lah waktunya pagi ya melebar, duha pun masih waktu pagi. Waktu duha itu memanjang. Waktu duha itu bahkan jam 11 masih duha. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, kata Allah, yaqulullah azza wa jalla, ini dalam hadis qudsi, wahai bani Adam, uzkurni fi awwalin nahari sa'atan, berzikirlah engkau kepada aku di awal siang. Dalam beberapa riwayat, solatlah di awal siang, maka aku akan cukupi engkau sampai akhirnya hari itu. Dengan solat duha dicukupi. Dalam hadis lain, zikir, uzkurni fi awwalin nahar, zikirlah engkau kepada aku di permulaan siang, maka aku akan cukupkan engkau sampai akhir siang. Aku akan cukupkan akfika ma bainahuma, di antara keduanya pun juga aku akan cukupi. Jadi agak melebar. Jadi bukan harus lewat dari setengah 6 jam 8 tidak bisa. Duha pun masih masuk kategori pagi. Dan bahasa itu pun kan juga berlaku. Kita pun kalau ada pertemuan rapat jam 11 ya, pada pagi hari ini ya, masih pagi juga kita bilang. Jadi itu pun masih memanjang. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan mungkin? Silakan Pak. Doa selepas wudhu atau doa-doa di tengah wudhu? Menjelang wudhu. Kalau memang di dalam WC, memang tempat untuk buang air kecil, buang air besar, maka dilarang untuk melafatkannya. Kalau dalam hati kan bukan melafatkan. Jadi mau baca bismillah ya dalam hati, mau baca bacaan apapun dalam hati. Karena memang ada larangan untuk menyebut nama Allah, bahkan nama Nabi dan apapun yang mulia itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan di toilet. Tapi kalau hammam ini kamar mandi. Bahasa Arabnya kamar mandi, cuma bukan kamar mandi bahasanya orang kita ya. Orang Kampar, orang Minang, orang Melayu, kadang ada kamar mandi gitu ya kan. Kamar mandi itu WC lah kata orang Minang tuh. Bukan kamar mandi bahasa kita, kamar mandi yang betul-betul khusus untuk mandi, maka tidak ada larangan berzikir di dalamnya. Yang betul-betul khusus mandi ya.
Maka kan ada anjuran memisahkan antara toilet dengan kamar mandi, itu ada anjuran memang. Tapi kalau sudah ada kamar mandi khusus, janganlah buang air kecil di situ, berubah nanti fungsinya. Lah kalau memang tadi kamar mandi itu fungsinya sama seperti tempat wudhu, karena mandi dengan wudhu itu sama. Kalau memang betul-betul khusus untuk toilet, itu tidak boleh melafatkan, mengeluarkan hurufnya sampai terdengar, itu nggak boleh. Jadi hanya di dalam hati. Entah itu bacaan-bacaan sebelum wudhu, zikir-zikir apapun di tengah wudhu, doa-doa selepas wudhu, itu jangan baca di dalam toilet. Pertanyaan yang lain ada? Siapa dulu? Ya silakan Pak. Tadi nggak ada bahasa saya sampaikan tengah puasa ya, nggak ada. Nah, jadi kalau memang betul, di sini pun para ulama ikhtilaf mengenai diikat setan itu, apakah betul-betul diikat semua, ataukah dalam segi hanya tidak mampu mengganggu. Tapi memang tidak sedikit juga ulama yang mengatakan setan itu betul-betul diikat. Dalam hal ini pun ikhtilaf sebenarnya. Ada yang mengatakan betul-betul setan itu diikat, dibuang ke laut, kan itu bahasa hadisnya. Yang kedua, ada para ulama yang mengatakan yang dimaksud itu hanya sebagai kinayah, kiasan. Setan tuh ada, lepas juga, cuma kekuatan untuk mengganggu tuh nggak ada. Jadi seolah-olah nggak ada. Nah, kalaupun kita maksudkan seperti tadi, yang bisa misalkan difahami setan katanya diikat. Kemudian ini Ramadan kok tidur katanya masih bisa diganggu. Masalah mengganggu atau tidak pun tadi ada pengecualian, dan kalaupun tadi pengecualian ya termasuklah pengecualiannya Ramadan ini kalau memang seperti itu. Hanya saja yang lebih besar musuh kita itu bukan setan. Memang hawa nafsu ini kalau sudah memang dipupuk, dididik untuk tidak taat pada Allah, dia lebih berbahaya dari setan. Sehingga kalau kebiasaan sebelum Ramadan dulu memang nggak pernah bangun, susah bangun, itu akan tetap berlanjut, nggak bangun juga, nggak akan tahajud juga, nggak akan sholat di bulan Ramadan. Karena apa? Setannya lebih besar lagi dalam diri. Karena setan itu kan ada dua. Yang diikat Allah itu pun dalam hadis kalau dikatakan setan jin. Dalam ayat Al-Quran Allah menerangkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Begitulah aku jadikan musuh untuk para nabi. Bukan hanya nabi, pengikut nabi pun juga musuhnya ada dua, setan-setan, dua golongan kata Allah, syayatinal insi, setan golongan manusia, dan setan golongan jin. Dan luar biasanya dalam ayat ini, setan golongan manusia itu level nomor pertama. Baru kemudian Allah katakan syayatinal jin, setan manusia level pertama, baru setan golongan jin. Ya, setan manusia itu memang kalau sudah jadi setan, itu setan-setan yang asli golongan jin pun jadi salut itu. Karena setan golongan jin, Bapak Ibu, belum pernah ada sejarah mereka ngaku jadi Tuhan, nggak ada. Tapi kalau setannya manusia, itu banyak sudah yang ngaku jadi Tuhan. Fir'aun itu, Namrud, kalau sudah jadi setan, setan pun bertekuk lutut, bermurid kepada mereka. Jadi setan, kalaupun tadi diikat, itu pun maknanya juga ada beberapa pemahaman. Jadi tidak bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Jadi kalaupun ada ulama yang memahami tadi ini hadis, betul-betul setan itu diikat, ya bulan Ramadan berarti jadi pengecualian. Karena tadi hadis ini pun kalaupun umum, tentu ada makna-makna pengecualian yang dikeluarkan daripadanya. Dan itu tadi hanya saya sebutkan sebahagian, termasuk doa selepas sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang mana kalau orang membaca zikir-zikir itu terjaga, jaminannya kata Nabi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan setan dari malam sampai paginya. Di antaranya ayat kursi. Jadi kalau ada orang baca ayat kursi, ya tidak diganggu setan. Jadi pengecualian bukan cuma yang disampaikan tadi itu saja, ada lagi beberapa bacaan
ayat Quran, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya, maka rumah itu tidak akan didekati setan. Al-Baqarah satu surat. Dan saya punya pengalaman ini, saya punya guru almarhum namanya Syekh Abdul Wahab. Saya ditugaskan untuk membaca surat Al-Baqarah setiap malam di rumah beliau waktu saya belajar di Pakistan. Setiap malam. Jadi baca Al-Baqarah mulai dari waktu antara maghrib sampai isya. Isya sedikit di sana dimundurkan karena memang mazhab Hanafi mereka mengambil hadis kesunahan mentakhirkan isya. Ada hadisnya, hadis sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhiral isya ila thuluthil lail aw nisfi. Kalau bukan memberatkan umatku, kata Nabi, akan aku perintahkan mengakhirkan salat isya sampai tengah malam atau sepertiga terakhir. Itu ada hadisnya. Ya mereka nggak sampailah tengah malam, mundur sedikit. Itu saya secara pribadi itu beberapa tahun tugasnya membaca Al-Baqarah setiap malam. Termasuk fadilahnya tadi, nggak akan didekati setan. Kalau nggak didekati setan, ya malaikat yang dekat. Malaikat sama setan tuh nggak akan berbaur satu sama lainnya. Itu lain komunitas itu, lain geng. Itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa memberikan jawaban. Terakhir. Wallahu alam ya, saya nggak tahu juga secara khusus apa penyebab Nabi memberitahu hanya pada Hudzaifah. Ini saya tidak tahu secara khusus. Tapi ya apa penyebabnya nggak tahu. Cuma dengan diberitahu tadi ya kita tahu beliau punya kelebihan. Memang Nabi itu Bapak Ibu yang mulia, Allah berikan beliau pandai membagi apapun pada para sahabat. Sehingga sahabat itu merasa semuanya menjadi orang dekat dengan Nabi. Ada yang satu bahagian khidmat untuk nguruskan air, ngambilkan wudhu, akhirnya merasa dekat. Ada yang satu diberikan izin oleh Nabi untuk membaca Al-Quran, dipanggil ke sini, bacalah Al-Quran. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin aku baca Quran depan Tuhan, sedangkan Quran itu diturunkan kepada Anda. Maka Nabi katakan, aku suka mendengarkan Quran dari orang lain. Akhirnya setelah dia membaca, maka dia pun merasa dekat dengan Nabi. Itu kelebihan Rasulullah. Memberikan beberapa hal kelebihan pada sahabat hampir semua. Sehingga semua merasa menjadi orang terdekatnya Nabi. Kalau cuma satu semua, Abu Bakar beri semua. Yang lain kan malah jadi. Dan ini kan tanda-tanda ciri-ciri kalau orang tua punya anak banyak. Kok semua anak merasa, oh ayah saya paling dekat dengan saya. Anak kedua juga ngerasa begitu. Anak ketiga juga ngerasa begitu. Ini tanda ayah yang sukses. Ayah yang hebat itu. Semua anak merasa dekat. Jadi kenapanya secara pribadi saya nggak tahu. Tapi mungkin hikmahnya itu tadi yang bisa diambil. Sahabat itu memang dibagi oleh Nabi beberapa kelebihan-kelebihan. Sehingga mereka itu nanti merasa semuanya dekat dengan Nabi. Tapi secara khusus saya kurang tahu. Saya kira cukup. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia, yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini beberapa hadis-hadis daripada pembahasan bacaan-bacaan yang dianjurkan setelah bangun daripada tidur. Semoga apa yang kita dengarkan, semoga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.